Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat tutorial tentang laporan keuangan Brigade Pangan secara sederhana. Nah, ini contohnya yang sebelah sini ini adalah laporan arus kas. Ini pemasukan, ini pengeluaran, dan ini saldo. Yang di bawahnya ini grafik tentang sumber pemasukan dan sumber pengeluaran. Nah, ini pemasukannya. Ini pengeluaran, yang ini pemasukan. Nah, ini di sini bulan ini bisa diganti-ganti. Jadi yang sebelah kiri ini adalah basisnya bulanan. Kita ingin membuat laporan arus kas per bulan. Sedangkan yang kanan ini adalah laporan arus kas akumulasi. Jadi sampai detik ini. Misalkan ini juga sama, ini pemasukan, pengeluaran, dan ini saldo. Nah, di sini juga ada pemasukan, pengeluaran. Yang ini adalah sumber pemasukan dari apa aja. Yang ini adalah sumber pengeluaran. Yang di bawah ini saya coba membuat ada laporan rugi laba. Ini nanti secara otomatis akan terisi di sini. Kemudian ini laporan perubahan modal. Nah, yang pertama yang perlu kita buat adalah kita membuat list di sini. Ini bulan. Kemudian ini adalah pengeluaran. Jadi kita kelompokkan beberapa pengeluaran seperti ini. Jika belum ada yang masuk atau ingin menambahkan, silakan tambahkan. Caranya diklik di dalam ini, terus di insert. Nah, bisa ditambahkan atau dimasukkan di lain-lain kalau ada sesuatu yang belum masuk di sini. Sama aja dengan pemasukan. Juga ini kalau belum masuk bisa masukkan lain-lain atau bisa membuat kategori yang baru. Nah, ini kita coba sesuaikan dengan kegiatan di Brigade Pangan itu sendiri. Ini contohnya untuk pemasukan. Yang pertama dari penjualan gabah kering panen, kemudian dari penyewaan alsintan. Nah, itu pendapatan. Sedangkan ini ada saldo tahun lalu. Ini adalah pemasukan kas, dan ini penambahan modal. Mungkin ada penjualan aset atau mungkin yang lainnya dari penjualan benih atau yang lain. Nah, kalau belum ada bisa ditambahkan atau masukkan ke lain-lain. Terus selanjutnya kita membuat tentang pengeluaran. Ini adalah form pengeluaran. Ada tanggal, bulan, transaksinya apa, terus masuk kategori pengeluaran yang mana, nilainya berapa. Nah, itu yang penting. Sama aja dengan pemasukan. Nah, tanggal berapa, transaksinya apa, masuk kategori pemasukan yang mana, terus nilainya berapa. Nah, nanti secara otomatis dia akan langsung terbaca di laporan. Nah, kita buat contoh. Misalkan tanggal 1 Januari. Kita membeli ATK misalkan. Membeli ATK. Nah, di sini kita cari yang paling cocok, yang paling mendekati adalah biaya alat tulis kantor. Nah, misalkan nilainya 1 juta. Kemudian di tanggal mungkin 3 Februari, ini Januari tadi, maaf. Nah, caranya klik di sini. Yang ini kita 3 Februari misalkan kita membeli saprodi. Nah, kita cari yang paling dekat. Nah, misalkan ini biaya saprodi. Misalkan beli pupuk. Masuk misalkan 3 juta. Nah, keterangannya misalkan membeli urea sekian kilo misalkan. Dan apa gitu. Dan NPK berapa kilo gitu misalkan. Terus di tanggal yang sama, misalkan tanggal
tanggal di bulan yang sama itu kita membayar tenaga kerja, misalkan membayar upah tenaga kerja. Nah, kita cari yang paling dekat. Nah, ini gaji tenaga kerja misalkan 2 juta. Nah, misalkan ini untuk penyiangan berapa orang, misalkan 5 orang. Terserah nih, keterangan itu terserah untuk memperjelas transaksi ini. Atau misalkan ada kwitansinya atau apa yang ada nomornya, kita bisa membuat di sini. Kemudian kita di pemasukan, misalkan tanggal 1 Januari, kita memindahkan saldo dari tahun sebelumnya, misalkan ada saldo tahun sebelumnya, saldo tahun misalkan 2019, atau tahun sebelumnya. Nah, kita masukkan ini saldo tahun lalu, misalkan ada 5 juta. Kemudian di Februari misalkan kita menerima hasil penjualan gabah, misalkan nah, kita cari di sini dan kita jual 20 juta. Kemudian di Februari juga kita menyewakan alat, menyewakan umben misalkan. Nah, ini penyewaan alsintan misalkan aja 3 juta. Oke, ini contoh. Coba kita lihat laporannya seperti apa. Nah, tadi kan kita di Januari dan Februari ya. Jadi kita misalkan pindah di Januari. Nah, langsung masuk ini. Ada pemasukan sebesar 5 juta, pengeluaran 1 juta, jadi ada 4 juta saldonya. Kemudian pemasukannya dari mana aja nih? Dari saldo tahun lalu. Nah, ini saldo tahun lalu. Terus pengeluarannya ini dari biaya alat tulis kantor nih, 1 juta kelihatan. Nah, di sebelahnya juga kita bisa melihat bahwa total Januari dan Februari itu pemasukannya 28 juta, pengeluarannya 6 juta, jadi saldonya 22 juta. Kemudian kita bisa lihat di sini sumber pemasukannya itu dari penjualan gabah kering panen, penyewaan alsintan, dan dari saldo tahun lalu. Nah, ini pengeluarannya juga kelihatan di sini. Kemana aja uang itu digunakan. Kemudian ini laporan laba dan rugi juga kelihatan. Dari penjualan gabah dan penjualan alsintan ada 23 juta. Kemudian biaya produksi, biaya saprodi 3 juta, biaya tenaga kerja 2 juta. Nah, 5 juta. Kemudian laba kotornya 18 juta. Terus biaya administrasi tadi, biaya ATK 1 juta. Jadi laba bersihnya 17 juta. Kemudian untuk laporan perubahan modal, ini modal di awal 5 juta tadi dari saldo sebelumnya, kemudian laba bersihnya 17 juta. Sehingga saldo akhir ada 22 juta. Nah, ini. Nah, sama. Jadi demikian yang bisa saya